Menjelang Natal, mari kita melihat fakta-fakta unik tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Damai. Apakah Anda telah mendengar berita menarik dari Israel? Belakangan ini, sebuah cahaya aneh telah muncul dari langit, disertai suara yang menghentikan semua aktivitas, bahkan bagi mereka yang dikenal karena imannya yang kuat. Selain itu, gempa bumi mengguncang Yerusalem, menimbulkan ancaman bagi kubah terkenalnya. Semua ini terjadi di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza, di mana ketegangan sedang memuncak. Pertunjukan surgawi di atas Israel ini telah menarik perhatian banyak orang, dari kalangan biasa hingga para ahli. Sungguh ironis, di tengah masa-masa sulit ini, Yerusalem menjadi panggung untuk peristiwa-peristiwa menakjubkan yang terjadi di kota suci, tempat yang syarat dengan doa selama berabad-abad dan klaim yang diperebutkan. Namun, ada yang lebih menarik lagi. Penduduk Yerusalem dalam keheranan melaporkan bahwa Yesus dan seorang malaikat terlihat berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Apakah ini hanya permainan cahaya? Saksi mata menggambarkan Yesus bersinar, dikelilingi oleh kerumunan orang yang tertarik pada sosok bercahaya itu. Konon, sekumpulan malaikat juga muncul di langit, menciptakan pemandangan yang tidak pernah disaksikan sebelumnya dalam dunia modern. Biasanya cerita seperti ini dianggap aneh, namun kini ada gambar dan video langsung dari orang-orang yang hadir. Yesus, sosok yang dihormati dalam kekristenan, dan malaikat-malaikat ini tampaknya menandai sebuah momen istimewa. Kehadiran makhluk ilahi ini memicu gelombang kekaguman dan kegembiraan di tengah konflik yang berkepanjangan. Apa pesan dari kunjungan luar biasa ini? Dan mengapa Yerusalem dipilih sebagai latar belakang peristiwa ini, sementara ribuan kota lain ada di dunia? Mari kita telusuri kemungkinannya, mulai dari membandingkannya dengan deskripsi Alkitab tentang kembalinya Yesus, hingga mengeksplorasi apakah sosok ini mungkin merupakan antikristus atau hanya nabi palsu lainnya. Suatu hari yang cerah di Yerusalem menjadi momen yang tak terlupakan, saat orang-orang di Bukit Zaitun menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah sosok bercahaya yang diselimuti jubah putih cemerlang, turun dari langit, dikelilingi oleh makhluk bercahaya lainnya yang mengingatkan kita pada malaikat. Mereka yang pertama kali menyaksikan pemandangan ini adalah sekelompok peziarah yang mengenali sosok itu dari berbagai lukisan dan cerita. Mereka terperangah oleh kemiripannya dengan Yesus, rambut panjang, janggut lebat, dan tatapan tajam, semua sesuai dengan citra yang telah mereka pelajari dan cintai. Seluruh adegan itu dipenuhi aura pesona, dan sosok tersebut bersinar dengan cahaya batin yang membuat pengalaman itu menjadi sangat istimewa. Melihatnya terjadi di Yerusalem, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan arti, menambah lapisan makna pada peristiwa ini. Sejarah Alkitab memberikan konteks tambahan. Malaikat yang megah dengan sayap berkilauan juga muncul di sampingnya, menciptakan suasana yang penuh dengan sukacita dan kekaguman. Kerumunan yang menyaksikan peristiwa ini dipenuhi campuran emosi. Beberapa menangis bahagia, sementara lainnya memanjatkan doa syukur dalam hati mereka karena telah menyaksikan mujizat semacam itu. Berita tentang penampakan luar biasa ini menyebar dengan cepat. Banyak orang berbondong-bondong ke Bukit Zaitun untuk menyaksikan sendiri, mengubahnya menjadi tempat berkumpul yang meriah. Media sosial pun ramai dengan cerita dan gambar pribadi. Beberapa mungkin buram, namun lainnya berhasil menangkap sosok dan para malaikat dengan detail yang mencolok. Menariknya, ini bukanlah peristiwa tunggal. Sejak 2016 hingga 2023, kejadian serupa telah dilaporkan di langit Israel. Umat beriman di Yerusalem secara konsisten menyaksikan cahaya surgawi ini, seringkali disertai dengan penampilan sosok yang menyerupai Yesus dan para malaikat. Jadi, selama siang maupun malam, tampaknya Yerusalem memiliki tempat penting dalam fenomena berulang ini. Alkitab mencatat bahwa Yesus akan kembali ke bumi suatu hari nanti, seperti yang dijanjikannya sebelum ia menaik ke surga. Orang-orang telah menanti-nantikan momen ini selama bertahun-tahun.
Setelah sekian lama berpikir ini akan menjadi saat yang sangat membahagiakan, Alkitab menggambarkan kembalinya Yesus sebagai peristiwa dramatis yang megah ketika ia datang dengan kuasa dan kemuliaan, dikelilingi oleh para malaikat. Bayangkan betapa terkejutnya semua orang jika Yesus dan para malaikat muncul bersama di Bukit Zaitun. Yerusalem memiliki posisi khusus dalam Yudaisme, dianggap sebagai kota paling suci bagi orang Yahudi. Tembok barat menjadi penghubung berharga kepada kuil kuno mereka, dan merebut kembali kendali atas Bukit Bait adalah prioritas utama. Kekristenan juga menjadikan Yerusalem sebagai tempat suci, mengingat banyaknya peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus yang terjadi di sana, terutama penyaliban dan kebangkitannya. Gereja Santo Paulus yang dibangun di tempat di mana Yesus diyakini telah disalibkan dan dimakamkan, memiliki makna mendalam bagi umat Kristen di seluruh dunia. Sementara itu, dalam Islam, Yerusalem menempati posisi sebagai kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kubah batu dan Masjid Al-Aqsa yang terletak di Bukit Bait Suci mengandung makna yang dalam tradisi Islam. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke surga dari bawah kubah batu selama perjalanan malam. Perselisihan mengenai situs-situs keagamaan di Yerusalem telah memicu konflik antara tiga agama besar yang mengakibatkan perang, pemberontakan, dan ketegangan diplomatik sepanjang sejarah. Meski Yerusalem memiliki sejarah yang kaya, masih banyak ketidakpastian yang menyelimuti kota ini, dengan berbagai pertanyaan seputar sejarah, arkeologi, dan topografi yang belum terjawab. Ada kepercayaan yang berkembang bahwa ada pihak, mungkin setan, yang ingin menghapus identitas sejati Israel dari catatan sejarah. Gagasan ini telah ada sejak lama. Baru-baru ini sejumlah kejadian dilaporkan di mana warga Palestina menghancurkan bagian-bagian kuno Yerusalem, terutama di sekitar Bukit Bait Suci. Bagian-bagian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa orang Israel kuno, khususnya orang Yahudi, pernah mendiami area tersebut. Meskipun banyak orang menyaksikan kerusakan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa tampaknya memilih untuk mengabaikannya. Kerusakan tersebut mencapai tingkat yang sangat parah, hingga beberapa tahun yang lalu, sejumlah anggota Kongres AS yang dipimpin oleh Eric Cantor mencoba untuk mengambil tindakan. Mereka mengusulkan Undang-Undang Pelestarian Bukit Bait Suci sebagai protes terhadap perubahan yang dilakukan warga Palestina terhadap situs bersejarah ini. Cantor dan timnya berupaya menghentikan bantuan keuangan kepada otoritas Palestina sampai mereka berhenti melakukan penggalian di tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka gali. Cantor bahkan menunjukkan gambar-gambar kerusakan yang disebabkan oleh penggalian tersebut, termasuk meratakan sebagian Bukit Bait Suci dan menghancurkan artefak kuno yang telah ada sejak Bait Suci pertama kali dibangun. Ia menyatakan bahwa tindakan ini sangat mengkhawatirkan, seolah-olah menyerang sebuah warisan. Sangat penting bagi kepercayaan masyarakat, dan sesuai pendapatnya, tampaknya pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, ingin memutuskan hubungan antara Yahudi dan Kristen serta lokasi-lokasi suci tersebut. Kebingungan yang saat ini mengelilingi Yerusalem mencerminkan jalinan kompleks dari berbagai agama di seluruh dunia. Dalam banyak hal, kita dapat mengatakan bahwa Yerusalem berfungsi sebagai ibu kota spiritual bagi seluruh umat manusia. Ketika kita menggali lebih dalam sejarahnya, kita menemukan bahwa banyak hal yang kita anggap benar tentang Yerusalem mungkin perlu tinjauan ulang. Salah satu tantangan terbesar adalah fakta bahwa Yerusalem telah dihuni dan dibangun kembali berulang kali selama hampir 6.000 tahun. Sejarahnya yang kaya ini saling bertumpuk, dan setiap kali kota ini dibangun kembali, orang-orang sering menggunakan kembali batu dan bahan bangunan dari struktur yang lebih tua. Hal ini menyulitkan para arkeolog untuk memisahkan dan menguraikan lapisan sejarah yang terkubur di bawah permukaan. Ditambah dengan lokasi Yerusalem yang berada di punggung bukit, memahami tata letaknya dari waktu ke waktu menjadi lebih rumit. Bentuk kota juga telah berubah, dengan lembah-lembah yang terisi dan nama-nama tempat yang bergeser, sehingga semua perubahan dan lapisan sejarah ini menyulitkan kita untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Hingga saat ini, kesimpulan yang pasti mengenai masa lalu Yerusalem belum dapat diambil. Namun, di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal tetap jelas. Alkitab, kitab suci Yudaisme dan Kekristenan menawarkan perspektif unik tentang signifikansi Yerusalem. Alkitab memberitahu kita bahwa Yerusalem memegang kunci untuk memahami rencana Allah bagi penebusan umat manusia.
Di seluruh naskah suci ini, Yerusalem digambarkan sebagai simbol otoritas Allah atas dunia dan hubungannya yang istimewa dengan umat Israel. Ini adalah tempat di mana kehadiran Allah dirasakan dengan mendalam dan di mana janji-janjinya kepada umatnya digenapi. Gagasan ini telah menjadi inti iman bagi orang percaya selama ribuan tahun, mengingatkan mereka bahwa Yerusalem lebih dari sekedar kota, ia adalah simbol suci harapan dan janji. Mari kita lihat lebih dekat sebuah prediksi spesifik tentang masa depan Yerusalem. Pada tahun 1517, Kekaisaran Ottoman menguasai Yerusalem, tepat 300 tahun sebelum nubuat tertentu diucapkan. Mereka menguasai kota ini hingga tahun 1917 ketika Inggris mengambil alih, menandai masa 400 tahun atau 8 Yobel. Setelah itu, Yerusalem memasuki periode yang dikenal sebagai Tanah Tak Bertuan selama 1 Yobel. Nubuat itu menyatakan bahwa dari tahun 1917 hingga 1967, kita akan menyaksikan hasil dari Yubilium ke-9 ini, meskipun Israel menjadi sebuah negara pada tahun 1948. Kendali penuh atas Yerusalem baru ditetapkan pada tahun 1967 setelah Perang 6 Hari. Selama masa transisi ini, Yerusalem memang dikategorikan sebagai tanah tak bertuan, seperti yang dinubuatkan. Akhirnya, pada akhir Yubilium ke-9, Yerusalem kembali ke kendali Yahudi, menandai permulaan zaman Mesianik. Menarik untuk dicatat betapa akuratnya prediksi ini. Sekarang mari kita beralih ke Yubilium ke-10, yang membawa kita hingga tahun 2017. Peristiwa penting apa yang terjadi pada tahun itu? Saat itulah Presiden Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke sana. Sekali lagi kita melihat Tuhan mengatur peristiwa untuk membuka jalan bagi kembalinya. Patut dipertimbangkan bahwa mungkin kepresidenan Donald Trump bukanlah kebetulan. Mungkin Tuhan menempatkannya di posisi itu karena alasan ini. Sepanjang sejarah, banyak presiden seperti Harry Truman telah menunjukkan dukungan terhadap Israel. Pengakuan Truman terhadap Israel sebagai negara merdeka menetapkan presiden penting. Dengan semua kejadian luar biasa ini, jelas bahwa Tuhan sedang mempersiapkan panggung untuk kedatangan kembali Yesus Kristus yang mungkin jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Banyak dari kita meyakini bahwa Yerusalem memiliki makna spiritual yang unik sebagai pusat bumi. Keyakinan ini berakar dari sejarah kuno, di mana Melkisedek, Raja Salem mengubah namanya menjadi Yerusalem. Melkisedek, yang dianggap sebagai raja pertama Yerusalem, diyakini oleh sebagian orang sebagai sosok yang meramalkan datangnya Yesus Kristus. Yerusalem adalah tempat di mana Mesias kita berjalan di bumi, tempat Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, tempat Dia bangkit dari kematian dengan penuh kemenangan, dan tempat Dia naik ke surga. Di sanalah Dia bernubuat bahwa Dia akan kembali untuk memerintah bumi. Dengan mempertimbangkan peristiwa ajaib yang baru-baru ini terjadi, pentingnya keberadaan Yerusalem sepanjang sejarah dan rencana ilahi Tuhan, kita dapat melihat jalan yang jelas menuju keselamatan. Trompet melambangkan berbagai hal tergantung pada posisi seseorang di hadapan Tuhan. Bagi orang percaya, trompet menandakan awal dari segala sesuatu yang telah kita harapkan dan dijanjikan, serta jalan menuju keselamatan beserta semua berkahnya. Namun bagi mereka yang menentang Tuhan, trompet menandakan kedatangan Yesus Kristus yang kedua, yang menandakan penghakiman keras dan akhir dari rencana manusia yang menolaknya. Peristiwa paling penting yang dinantikan oleh orang percaya adalah kedatangan kedua Yesus Kristus. Peristiwa ini menandai momen penting dalam sejarah ketika Yesus kembali sebagai penguasa tertinggi, mendirikan pemerintahan Allah di bumi. Namun sebelum itu, akan ada pertempuran dan penghakiman yang harus dilalui. Hari ini, kita akan membahas peristiwa penting ini, kembalinya Yesus Kristus untuk memulihkan pemerintahan Allah di bumi, sebuah momen yang sangat signifikan dalam sejarah alam semesta. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi bagian-bagian ini dari perspektif Injil Markus dan Lukas. Dalam Markus 13, kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahului kembalinya Anak Manusia. Ia menggambarkan masa kesengsaraan besar dengan matahari yang gelap, bulan yang tidak memancarkan cahayanya, dan bintang-bintang yang jatuh dari langit.
kekuatan-kekuatan langit akan goyang, menandakan kedatangan Anak Manusia yang akan segera datang dalam segala kemuliaannya. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru bumi. Demikian pula Lukas 21 menyajikan narasi yang menarik tentang tanda-tanda yang menunjukkan kembalinya Anak Manusia. Ia berbicara tentang kesusahan di antara bangsa-bangsa dengan orang-orang yang terpuruk. Karena ketakutan dan antisipasi apa yang akan datang, laut akan bergemuruh dan hati manusia akan gentar saat mereka menyaksikan guncangan kekuatan surga. Namun, di tengah kekacauan tersebut, ada harapan. Ketika tanda-tanda ini mulai muncul, itu adalah sinyal untuk mengangkat kepala kita dan melihat ke atas, karena penebusan kita semakin dekat. Kedua bagian tersebut menawarkan gambaran yang kuat tentang pergolakan kosmik dan campur tangan ilahi, mengingatkan kita untuk tetap waspada dan penuh harapan, mengetahui bahwa terlepas dari kekacauan, kembalinya Yesus Kristus membawa penebusan dan keselamatan bagi mereka yang percaya. Lukas memiliki cara khasnya sendiri dalam menjelaskan hal-hal yang cukup menarik. Ketiga Injil ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang periode waktu tersebut, mencakup banyak hal penting yang terjadi. Ada tanda-tanda di langit yang biasanya kita kaitkan dengan meterai ke-6 dalam Wahyu 6, 12-17. Tanda-tanda ini muncul tepat setelah masa sulit yang dikenal sebagai kesengsaraan. Kita sering berpikir bahwa meterai kelima adalah saat keadaan menjadi sangat sulit dengan banyak orang kudus yang dianiaya. Jika Anda membuka kitab Wahyu, Anda akan menemukan ini tepat sebelum meterai ke-6. Di sana juga terdapat pembicaraan tentang perubahan besar, terutama di surga, tetapi bumi juga mengalami guncangan hebat. Di ketiga bagian tersebut disebutkan bagaimana reaksi orang-orang di bumi ketika mereka menyadari kedatangan Yesus. Mereka bereaksi cukup negatif, berduka, bertengkar, dan merasa sangat takut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal besar lainnya adalah Yesus muncul di atas atau di dalam awan, yang merupakan tema utama dalam Alkitab. Ini dibicarakan berulang kali, seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus kita harapkan. Tepat di awal peristiwa tersebut, Anda akan mendengar suara terompet yang keras atau mungkin teriakan, seperti saat Yesus mengutus malaikat-malaikatnya, sebagaimana disebutkan dalam Matius 24 ayat 31. Kemudian ada pengumpulan orang-orang kudus, yaitu orang-orang pilihan dari seluruh dunia, yang merupakan hal penting lainnya yang disebutkan di sini. Kita telah mendapatkan gambaran yang cukup baik tentang apa yang akan terjadi selama waktu itu. Selanjutnya kita akan menyelami lebih dalam dengan menuju kitab Wahyu, khususnya pasal 11, tepat setelah bagian tentang dua saksi. Saya menyebutkan hal ini karena diskusi kali ini merupakan tindak lanjut dari seri 7 bagian yang baru saja saya selesaikan. Di akhir kisah itu, kedua saksi hidup kembali, dan apa yang mereka lakukan? Mereka bertemu dengan Kristus di udara. Itulah yang terjadi ketika Kristus kembali. Sekarang mari kita fokus pada sangkakala ke-7. Ingat bagaimana saya menyebutkan bahwa ayat 14 mengalihkan fokus kembali ke garis waktu yang terhenti di akhir bab 9 akibat beberapa detail lain di bab 10 dan 11:1-13. Itu seperti catatan samping, tetapi penting untuk memahami keseluruhan cerita dalam kitab Wahyu.